Halo, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih masih tetap mengikuti di channel saya. Saat ini saya ingin membahas masalah teknik-teknik untuk cara berlatih yang mana ini belum pernah saya sampaikan ataupun belum pernah saya bahas selama ini, yaitu masalah kesiapan mental dan penguatan masalah psikologis seorang stroker. Yang pertama perlu diketahui adalah bahwa seorang stroker harus memiliki keikhlasan dalam hal menerima keadaannya sebagai seorang stroker yang sudah mengalami kekurangan dalam hal kekurangan fisik, terutama dalam hal kekuatan maupun dalam hal kekurangan dalam hal gerak. Ini harus perlu sangat diterima sebagai hal yang patut diterima seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua, kita harus pahami bahwa stroke ini adalah penyakit yang harus dilawan. Satu, masalah kesiapan mental. Yang kedua, stroke harus dilawan. Dan yang ketiga, kita harus rutin melakukan gerakan-gerakan yang diulang-ulang setiap hari. Hal ini yang biasanya menjadi hambatan bagi seorang stroker, yang mana biasanya sering saya mendapatkan suatu keluhan-keluhan bagi penderita stroke yang mana dia sudah melakukan suatu latihan-latihan ataupun kegiatan yang dilakukan rutin, akan tapi dalam hal cara berjalan maupun cara melakukan gerakan-gerakan tangan masih belum sesuai dengan harapannya. Jadi seiring dengan waktu banyak para penderita stroke yang merasa kecewa. Kecewa kenapa? Karena dengan usahanya yang dilakukan akan tapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini perlu saya tekankan bahwa biasanya di situ adanya unsur tekanan ataupun kurang ikhlas dalam hal melakukan latihan-latihan ini. Saya bahas di sini kenapa? Karena saya pun mengalami hal itu. Saya mulai dari awal, mulai saya posisi berada di kursi roda sampai akhirnya saya sampai bisa berjalan seperti ini. Jadi hal ini adalah hal yang sangat lumrah dan hal yang biasa dialami oleh seorang stroker. Jadi bagi penderita stroke, coba Anda harus bisa menerima, mengikhlaskan tubuh Anda memang ada kekurangan, dan di situ Anda harus bisa menerima melakukan aktivitas fisik yang terbatas. Hal ini adalah modal utama untuk kesembuhan dan kepulihan. Saya katakan di sini kesembuhan adalah kepulihan bagi seorang stroke. Jadi antara sembuh dan pulih ini sama saja. Karena kalau misalnya sakit yang lain itu sembuh, semuanya akan sempurna. Akan tapi bagi seorang stroker, apabila dia mengalami kesembuhan yaitu pulih dari kelumpuhannya. Inilah yang saya bahas di sini, yaitu masalah hal-hal yang perlu ditekankan bagi para penderita stroke untuk mengejar kepulihannya, yaitu sikap mental yang mana bisa menerima, yang kedua melakukan aktivitas fisik yang secara rutin dan terus-menerus, bisa menerima ikhlas dengan kekurangannya, dan selalu berusaha percaya diri bahwa bisa sembuh, bisa pulih dengan apa yang dilakukan, apa yang diusahakannya. Ini semua saya buktikan semua bahwa dengan keyakinan yang saya alami, yang saya yakini di dalam hati saya bahwa saya bisa sembuh, saya bisa kembali seperti normal kembali, itu berangsur kembali seperti sedia kala, akan tapi membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Disinilah yang saya lakukan, yaitu pada saat kita berjalan. Inilah video saya pada saat saya berjalan di saat saya pasca stroke di bulan ketiga. Jadi latihan ini saya tunjukkan bahwa progres demi progres yang saya dapatkan dari hasil latihan yang saya lakukan. Jadi semua terbukti berdasarkan perbandingan dari video saya pertama, dan kita lihat untuk video kedua
Di sini sudah muncul gerakan lebih ringan ataupun lebih efektif lagi dalam hal gerak berjalan. Akan tapi masih terlihat di situ bahwa ayunan tangan saya di sebelah kiri yang mengalami kelemahan masih terlihat sedikit kaku pada area lengan tangan saya. Inilah yang saya lakukan. Saya lakukan dengan usaha dan fokus pada latihan jalan yang baik, yang mana saya lakukan ini di daerah pedesaan yang mana sangat sepi dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dan ini sudah mulai terlihat ada perubahan, semakin membaik, progres terjadi step demi step. Akan tapi hal ini tidak terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Jadi disinilah saya buktikan bahwa apa yang kita rutinkan dan kita usahakan akan membuahkan hasil. Akan tapi latihan itu adalah harus latihan yang benar. Latihan yang baik adalah yang memperhatikan pola gerak yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Baik, ikuti terus channel saya.